Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alanwar Lambara dengan akhiran NIM 097. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memberikan hasil resum saya mengenai tugas yang diberikan. Dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD, yaitu materi mengenai sejarah tata hukum Indonesia. Pengertian sejarah: proses hidup dan berkembang sejarah suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Pengertian sejarah hukum: hukum sebagai gejala sejarah. Ia mempunyai sejarah, oleh karenanya tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Maksudnya adalah hukum bisa saja melakukan amandemen atau perubahan karena seiringan dengan pertumbuhan masyarakat di wilayah tersebut. Pengertian pertumbuhan memiliki dua arti, yaitu perubahan dan unsur stabilitas. Perubahan berarti hukumnya bertumbuh. Tidak ada negara yang tidak berubah hukumnya sesuai perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh berarti ada hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan hukum masa lampau menjadi bahan evaluasi atau bahan acuan. Lembaga hukum juga bisa hilang atau lenyap. Hal ini terjadi seiring dengan bertumbuhnya hukum dan perkara baru yang muncul. Sejarah hukum Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajah, dan kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, wilayah ini telah memiliki hukum yang disebut hukum adat. Hukum tidak tertulis. Hal ini telah diakui wilayah Eropa. Wilayah Eropa menyebutkan bahwa wilayah Indonesia bukan wilayah yang tidak ada hukumnya. Hukum yang disebut adalah hukum adat. Secara umum, hukum adat dipengaruhi oleh agama. Dasar hukum pemberlakuan hukum warisan Hindia Belanda. Aturan peralihan pasal 1 UUD 1945. Perubahan keempat. Dulu, pasal 2 aturan peralihan. Ketentuan ini yang menyebabkan ketentuan seperti BW, KUH Perda, HO Hinder Ordannati masih berlaku. Kajian ini membahas tumbuh dan berkembangnya hukum di Indonesia. Hukum warisan Hindia Belanda timbul diawali dengan datangnya pedagang-pedagang dari Belanda yang kemudian mendirikan VOC. Mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Hukum adat setempat tidak berlaku lagi bagi mereka. Van Vollenhoven menulis ketika kapalnya merapat ke Indonesia, terdapat suatu negeri yang ditinjau dan dari sudut hukum negara bukan negeri yang tandus dan kosong. Negeri tersebut penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa yang diselenggarakan oleh kekuasaan dan atas suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa di Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang ajak, Rechtsord. Namun, demikian mereka tidak serta-merta merundukkan diri terhadap tata hukum yang berlaku. Tatanan hukum yang ada tersebut disebut hukum adat. Dengan demikian, maka ada dualisme hukum ada di wilayah tersebut, yaitu hukum adat dan hukum Belanda. Hukum Belanda tersebut
yaitu hukum kapal. VOC yang terdiri dari hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi, hukum kapal atau hukum disiplin. Namun, hukum kapal ini tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada di pusat-pusat perdagangan VOC. Sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan baru yang dapat memenuhi kebutuhan istimewa tersebut. Oleh karenanya, pada tahun 1609, Staten General, yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda, memberikan kekuasaan pada gubernur jenderal, pengurus VOC, untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah. Dengan demikian, hukum yang berlaku untuk wilayah dikuasai VOC adalah hukum statuta, hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi. Di samping itu, VOC berlaku keistimewaan sebagai berikut: hak monopoli pelayaran perdagangan, hak menentukan angkatan perang, hak mendirikan benteng, hal mengumumkan perang atau perdamaian, mencetak uang. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan VOC bangkrut akibat korupsi sehingga dibubarkan. Masa penjajahan Belanda 1806 sampai 1942. VOC pahit, kemudian Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Raffles sebagai gubernur jenderal, tidak banyak perubahan di bidang hukum dengan Konvensi London 1814. Inggris menyerahkan kekuasaan atas Indonesia ke tangan Belanda kembali. Namun, pada tahun 1848 adalah tahun yang penting bagi sejarah hukum Indonesia, yaitu saat diberlakukannya hukum bagi masyarakat Eropa di Indonesia dengan asas konkordasi. Pada masa itu terjadi kodifikasi pengumpulan hukum-hukum yang sejenis dalam suatu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Hal tersebut menyebabkan hukum yang ada di Indonesia adalah tiruan kodifikasi dari hukum Belanda yang berlaku di Belanda, antara lain sebagai berikut: Reglement of the Rijksordonnance (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan, Algemene Bepalingen van Wetgeving AB, atau Ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undang, BW Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1866 KUHP bagi orang Eropa. Tahun 1918 berlaku Wetboek van Strafrecht WVS bagi semua golongan rakyat Hindia, Belanda, atau Indonesia. Ada beberapa pasal yang merupakan politik hukum Belanda, yaitu pasal 6A, B, penduduk Indonesia dibeda-bedakan dalam golongan Eropa, Bumi Putra, dan yang disamakan. Pasal 7AB yang dipersamakan dengan Eropa, yaitu orang Kristen, termasuk orang-orang yang menganut agama tersebut. Orang dari manapun asalnya yang tidak termasuk dalam pasal 8 di bawah ini. Pasal 8AB yang disamakan dengan Bumi Putra, yaitu orang Arab, Tionghoa, dan semua orang yang beragama Islam. Dan kemudian UUD Belanda mengalami perubahan sampai pada tahun 1942. Masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini tidak mengalami banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu diingat yaitu UU nomor 1 tahun 1942 tentang berlaku kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan militer Jepang, pasal 3.
Keadaan setelah Indonesia merdeka. Sumber tata hukum di Indonesia. Yang pertama itu pembentukan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Yang ketiga yaitu hukum adat. Kesatuan hukum dengan adanya konsep warisan Nusantara yang didasari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pokok pikiran di dalamnya yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil resum saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan banyak terima kasih.